dari kelompok 11 ingin wawancara di Pondok Pesantren Al-Qasdi Dewasa. Alhamdulillah kita udah berada di Pondok Pesantren Al-Qasdi Dewasa bersama dewan jurunya di sini. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Iya, kabarnya sehat kan? Ini Ustaz, tadi mau nanya gini. Ini kan Pondok Pesantren Al-Qasdi Dewasa, apa aja sih kegiatan di Pondok Pesantren ini? Untuk kegiatan di Pondok Pesantren Al-Kafi ini ada variasi. Jadi di sini ada PPI, ada khusus santri mukim dan santri kawang atau santri yang tidak menetap di halqa. Untuk PPI ini mulai pembelajarannya setiap setelah habis asar. Jadi kemudian situ sampai jam 5. Itu kan tadi dari TPI dan santri kawangnya juga ya. Nah kalau misalkan santri yang mukim itu gimana nih pembelajarannya gitu? Atau full atau seperti TPI jam-jamnya gitu? Untuk santri mukim itu ada jam-jam tertentu. Karena di sini mereka seharian penuh berada di pondok pesantren. Sudah dijadwalkan sesuai jam-jam. Contohnya semisal sehabis maghrib mereka wajib mengikuti pengajian sampai isya, dan setelah itu juga untuk sama-sama sholat berjamaah di masjid. Setelah itu mereka kembali ngaji lagi setelah habis isya sampai jam 9. Kemudian setelah itu mereka belajar pelajaran yang mereka pelajari ketika sekolah formal. Setelah itu mereka istirahat dan habis subuh itu mereka belajar sama-sama membaca Al-Quran dan menghafal. Itu berarti full ya kalau di mukim itu. Lalu sebagai dewan guru nih Ustaz, apa sih dampak untuk pengaruh santri tersebut untuk menjadi cerdas ataupun dampak yang ketika seseorang itu belajar di sini untuk pengaruh anak itu seperti apa? Nah, baik, untuk pengaruhnya mereka di sini dilatih disiplin supaya apa? Supaya nanti ketika keluar dari pesantren sudah terbiasa semisal waktunya sholat, mengerjakan sholat secara berjamaah. Kemudian mereka keluar dari sini sudah dibekali ilmu agama. Mungkin itu pengaruh yang akan mereka dapat ketika setelah belajar di pesantren. Tergantung dari dewan gurunya. Ya kan kalau misalkan hal yang mempengaruhi itu kayak seperti anak didik itu dia ikut pembelajaran di pondok pesantren itu seperti apa? Kan banyak tuh ya kalau pondok pesantren itu ada yang nggak mau ikut, nggak mau ngaji, ada yang bolos, itu kayak gimana? Untuk menghadapi untuk pengaruh itu anak itu gitu. Untuk mengatasi Iya. mengatasi hal tersebut kita di sini memberikan hukuman, tapi hukuman berupa pelajaran. Contohnya apa? Contohnya mereka disuruh menulis mahfuzat sebanyak mungkin sehingga mereka saking banyaknya menulis nanti lama-lama akan menghafal sendiri. Nah, maka dari itu mereka kebanyakan berhenti melakukan hal-hal tersebut, misal bolos ngaji dan sebagainya. Satu lagi Ustaz, Oh iya. harapannya apa saja gitu buat kedepannya untuk pondok pesantren Istiqomah ini dan buat anak santrinya buat kedepannya. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan pesantren ini menjadi lembaga yang dapat membantu masyarakat dan mudah-mudahan pesantren ini bisa bertahan hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dianya juga dipanjangkan umurnya. Amin. Semoga bisa bermanfaat buat masyarakat yang ada di sekitar. Harapan untuk para santri-santrinya, mudah-mudahan sebagai anak-anak yang solehah, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Assalamualaikum. Sebelumnya kita di sini dari kelompok 11 mau bicara tentang pengaruh dari pondok pesantren ini kepada warga sekitar. Untuk pertanyaannya yang pertama,
Bagaimana keadaan kampung sebelum dan sebelumnya ada pondok pesantren Mukti? Sebelumnya dulu ya, sebelum adanya pondok pesantren Halko, keadaan terutama selain perekonomian ya, terus keadaan tentang agama ya, itu masyarakat kampung Balahir terutama di Dusun 2 ini amat di bawah ya, keagamaannya masih kurang, dia masih memakai satu kepercayaan, masih ada tradisi penyembuhan ya. Kalau mau wilayah sebelum tanah itu menjadi Halko, itu setiap tahun ada acara penyajian dongeng, karena dipercaya sebagai kalau enggak ada penyajian dongeng, tanggapan dongeng, maka akan ada satu kejadian salah satu warga di sekitarnya atau sakit, bahkan sampai meninggal. Itu katanya satu permintaan dari nyanyi ronggeng itu harus menyajikan kesubuhan ya. Terus sebelum ada Halko, setiap ada acara hajatan biasanya harus ada sajen ya, ada telur tuh yang macam-macam, kopi macam-macam, kopi pahit macam-macam, kesubuhan dulu. Tapi sekarang alhamdulillah secara nggak langsung pembabatan hadis, masalah itu nggak boleh. Nah itu bagusnya Kiai Adin itu mengajarkannya dengan cara setahap ya. Masih ada yang sepertinya habis cuci dia sholat silakan, habis mabuk dia sholat masih boleh, secara sedikit gitu pengajarannya, secara dakwahnya dia mengajarkan masyarakat. Nah bahkan ada yang habis sampai ada yang habis nyawer mabuk tidur dulu sholat ya nggak apa-apa gitu. Masih secara langsung ini haram secara perlahan dia mengajarkan masyarakat